Setelah itu, barulah semua potongan itu dimasukkan ke 7 kantong kresek yang rencananya akan dia buang dengan cara terpisah. Tapi di sini dia juga menggunakan daging darna yang udah dia simpan di kulkas. Bahkan dia pun sampai ngebuat sambal hati goreng yang terbuat dari potongan jantung dan hatinya darna. Halo kidan-kidanku, terima kasih sudah klik video ini. Jadi aku mau ngajak kalian untuk bahas kisah nyata soal apa yang dilakukan orang-orang ini. Yang emang benar seram banget. Karena orang ini sampai menjadikan istrinya itu soto. Iya, beneran soto. Bahkan sotonya pun sampai dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Benar-benar ini kasus nggak masuk akal banget sih sebenarnya. Dan semoga dari kasus ini bukan cuma sisi seramnya aja yang bisa kita ambil, tapi semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua agar kita bisa terhindar dari kasus yang kayak gini dan juga dari orang-orang yang kayak gini. Sebelum kita bahas kasusnya, kalian siapkan dulu snack kalian, cemilan kalian. Kalau udah tenang, santai, mari kita bahas. Benget Situmorang yang lahir dan tumbuh besar di desa Ambarita yang mana ini desa berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Di sana dia tinggal dengan orang tua dan juga ketiga adik-adiknya. Tapi sejak Benget ini kecil, orang tuanya udah kesulitan ngurus dia karena Benget ini memang anak yang nakal, liar, dan pastinya nggak bisa diatur yang ngebuat dia nggak pernah akur dengan bapaknya sendiri bahkan sampai dia gede. Karena ini, neneknya yang saat itu sudah menetap di Jakarta sampai menyarankan Benget ini untuk ikut neneknya ke Jakarta. Karena di rumah, dia selalu berantem dengan bapaknya sendiri. Yang akhirnya di tahun itu, tepatnya di tahun 1996, saat itu dia masih berusia 19 tahun. Benget pun akhirnya ikut neneknya tinggal di Jakarta, yang mana neneknya berharap semoga Benget ini bisa sukses di Jakarta dan bisa membantu perekonomian keluarganya di Samosir. Karena saat itu perekonomian keluarganya emang tergolong sulit. Di Jakarta, awalnya Benget ini tinggal di rumah neneknya yang ada di wilayah Otista yang ada di Jakarta Timur. Karena Benget ini berangkat ke Jakarta tanpa bekal skill dan pendidikan yang memadai, jadi awal-awalnya dia sulit dapat kerjaan. Yang mana kesehariannya di rumah ya cuman nganggur aja. Tapi untungnya saat itu Benget ini bisa nyetir. Jadinya setelah berbulan-bulan dia nganggur, akhirnya dia pun melamar untuk jadi supir dimanapun yang nerima jasa supir. Yang akhirnya dia pun diterima kerja untuk jadi supir Kopaja di wilayah Blok M Jakarta Selatan. Dia pun ngekos tinggal sendirian di wilayah Blok M. Semenjak ini kesehariannya selalu dihabiskan di wilayah terminal dan dia pun di situ ketemu teman-temannya yang suka main perempuan. Yang akhirnya Benget pun ketagihan untuk ikut-ikutan main perempuan, uangnya pun selalu habis untuk hal-hal yang begituan. Terus beberapa tahun kemudian yang udah di tahun 2000, Benget pun akhirnya kenal dengan seorang wanita yang benar-benar dia suka yang bernama Roini, yang dia kenal di terminal Kampung Rambutan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Karena saat itu Rioni ini emang selalu naik angkot dari terminal untuk dia ini pergi kerja, jadi ketemunya di situ. Setelah kenal, mereka pun pacaran. Terus baru beberapa bulan mereka pacaran, yang masih di tahun itu juga, Benget pun langsung membuktikan keseriusannya dengan membawa Roini ini ke Samosir dan menikahi Roini ini di sana. Setelah menikah, mereka pun balik lagi ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang ada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Yang mana saat itu Benget pun masih kerja sebagai supir Kopaja, sedangkan Roini pun masih disibukkan kerja di tempat kerjaannya yang ada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Awalnya rumah tangga mereka pun gak ada masalah apapun, semuanya normal. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, disinilah Roini pun baru tahu kayak gimana sikap Benget yang sebenarnya. Disinilah Roini baru tahu kalau Benget itu ternyata suka main perempuan, suka mabuk-mabukan, dan bahkan mulai sering main tangan. Karena sikapnya yang ternyata temperamen banget sama Roini. Dan sikap temperamennya bukan cuma dirasakan istrinya, tapi tetangga dan lingkungan tempat tinggalnya juga mulai risih dengan sikap semena-mena Benget ini yang suka buat onar karena sering ribut bahkan berantem dengan tetangga-tetangganya. Yang akhirnya setelah beberapa tahun dia tinggal di rumah kontrakannya ini, tepatnya di tahun 2005, dia pun akhirnya diusir Pak RT-nya untuk minggat dari kontrakannya karena nggak ada yang kuat tetanggaan dengan Benget ini. Karena ini mereka pun terpaksa pindah dan ngontrak lagi di rumah lain yang masih berada di wilayah Ciracas. Dan semenjak ini juga
Karena hubungannya yang udah enggak harmonis lagi dengan Rohini, Benget pun selingkuh dengan wanita lain yang bernama Darna Sri Astutik yang saat itu kerja di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Karena Darna yang nggak tahu latar belakang si Benget ini yang sebenarnya udah beristri, bahkan saat itu dia udah punya 2 anak dari istrinya, jadi Darna pun terima-terima aja dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan serius. Dan semenjak ini juga, Benget udah mulai jarang pulang ke rumah istrinya. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, karena Darna yang udah benar-benar serius dengan Benget ini, akhirnya dia pun ngajak Benget ini ke kampung halamannya di Jambi untuk dikenalin ke keluarganya di sana yang sebagai calon suaminya. Dan saat itu seluruh keluarganya di sana pun sangat mendukung, bahkan mereka sampai mengusulkan untuk cepat-cepat menikah. Setelah itu mereka balik lagi ke Jakarta, yang mana di sini Benget ini lebih sering tinggal di rumah kontrakannya Darna. Sedangkan Rohini yang sebagai istri sahnya itu udah benar-benar nggak dianggap lagi, yang bahkan udah nggak dinafkahin lagi. Dan saat itu Rohini juga terpaksa banting tulang sendirian untuk menghidupi kedua anak-anaknya. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, Benget pun akhirnya menceraikan Rohini dan langsung menikahi Darna di kampung halamannya Darna ini yang ada di Jambi. Setelah selesai pesta pernikahannya di Jambi, mereka pun balik lagi ke Jakarta. Dan semenjak ini, Benget pun berhenti jadi supir Kopaja dan mulai jualan soto di sekitaran terminal Kampung Rambutan, yang mana di situ mereka nyewa satu kios kecil yang ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Jadi mereka pun tinggal di situ sekaligus jual soto pun di situ. Baru buka usaha soto kecil-kecilan, dagangannya pun langsung rame. Karena Benget ini emang punya banyak kenalan dan teman di sekitar terminal Kampung Rambutan itu. Tapi kebanyakan teman-temannya yang sebagai pelanggannya itu sebenarnya bukan beli soto, tapi beli tuak. Karena di situ Benget juga sebenarnya jual tuak secara diam-diam. Dan karena tuak ini dagangannya pun jadi selalu ramai dan laku. Dan Benget pun mulai nyimpan banyak uang, yang mana karena inilah pikiran kotornya untuk nyari perempuan lain pun mulai muncul lagi. Yang mana saat itu Benget ini mulai sering ngegodain tukang jamu keliling yang biasa jualan di kawasan terminal itu, yang namanya Tini. Dari sinilah dia pun akhirnya kenal dan dekat sama Tini, yang bahkan mulai secara diam-diam selingkuh sama Tini sampai sering nyuruh Tini datang ke dagangan sotonya yang padahal Darna pun ada di situ juga. Karena warung soto itu emang sekaligus tempat tinggal mereka. Tapi awalnya Darna nggak tahu soal perselingkuhan mereka. Sedangkan Tini tahu kalau Darna ini istrinya Benget. Tapi tetap digas nih sama si Tini. Yang padahal Tini juga sebenarnya udah punya suami dan anak di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah. Terus semenjak ini juga, Benget pun mulai nyuruh Tini untuk jualan jamu di warung sotonya. Supaya Tini ini bisa selalu ada di situ tanpa dicurigain istrinya. Tapi karena istrinya yang nggak sadar dengan perselingkuhan mereka, sampai mereka pun terang-terangan bermesraan di warung sotonya. Yang akhirnya Dana pun tahu dengan perselingkuhan mereka yang emang ngebuat Dana ini marah besar. Tapi karena sikap Benget yang keras dan temperamen, gak segan-segan dia pun langsung mukulin Darna. Yang emang ngebuat Darna pun langsung ketakutan dan gak berkuti. Yang bahkan lama-kelamaan justru Benget dan Tini yang anggap Darna sebagai pengganggu di hubungan mereka. Yang mana disinilah Benget mulai berpikir gimana caranya bisa menyingkirkan Darna untuk dia bisa lebih leluasa berduaan sama Tini di warung sotonya. Yang dimana disinilah mereka pun mulai merencanakan akan menghabisi Darna. Di tanggal 1 Maret di tahun 2013, di malam harinya setelah Benget ini nutup warung sotonya, dia pun ngajak Tini untuk ngebantuin dia untuk ngabisin Darna yang emang udah direncanakan. Setelah itu, Benget ini baik-baikin Darna untuk diajak minum tua sampai mabuk. Setelah itu, dia pun ngajak Darna ini untuk mereka bercocok tanam. Waktu mereka sedang begituan dan saat Darna sedang lengah, dia pun langsung mukulin Darna sampai beberapa kali yang emang ngebuat Darna nggak bisa bangun. Setelah itu Darna pun dia seret ke kamar mandi untuk dia siram dan dia pukuli tanpa henti menggunakan tongkat kayu. Setelah Darna benar-benar lemas dan nggak berdaya, barulah dia minta bantuan Tini untuk mereka menggotong